Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Talisa, Pagi Indra, gimana kabar kemarin? baik aja kok. Bagaimana dengan kamu? Ya lumayan, masih agak ngantuk. Tadi pagi-pagi nggak tahu siapa yang ngechat gitu. Siapa tadi ya? Oh kamu ya, ngejak podcast gitu. Iya, Ayo podcast aku sebelum lupa. deadline, sebelum deadline. Mumpung masih agak lama gitu. Ya wes. Terus ini eh gimana? Udah sarapan apa belum? Sudah. Atau tadi udah cepet ya? Rajin, memang rajin cewek. Terus itu gimana? Tadi nggak bantu waktu apa? Masak itu. Enggak bantu. Soalnya Oh, cuma masak telur, ngapain dibantu? lo kayak masak yang berat gitu loh. Enggak Oh, pernah enggak masak ya. yang berat-berat, kecuali ada Heeh. acara gitu. Oh, kecuali berat pas ada acara ya. Oke, oke. Terus itu kan mana tugasmu? Numpuk lah. Tugasnya pasti numpuk, dan juga ya perdatangan. Namanya mahasiswa kok. Eh, kayak misalnya tugas hari Rabu udah selesai, terus nanti pas meet ada lagi gitu ya. Iya, Terus deadline-nya hari Jumat apa Kamis gitu ya. iya Hmm. benar sekali. Oh, terus kamu pas SMA gimana sama kuliah bandingannya, tugasnya? Kalau SMA, aku sih lulusan dari Manduang Gresik sih. Oh, sekolah Islam berarti. Iya. Kalau kamu? Gimana? Aku negeri dulu. Paling kalau yang mapel-mapel agama cuma PAI tok sama kalau anu tadarus gitu sih. Tuh, ngomong-ngomong sekolah Islam terus anu kamu pernah dengar itu nggak temanmu masuk pondok pesantren atau daftar gitu pernah nggak? Nggak pernah. Kan niat juga kok. Buat daftar ke pondok pesantren. Oh, nggak ya. Kalau temanmu ada nggak? Kalau di MAN sih nggak ada. Tapi yang kakak kelas di MAN ada. Oh, ada. Jadi dia gimana? Lulus gitu? Langsung Ya, pindah ponpes gitu? Oh, aku sih kurang tahu soalnya nggak terlalu dekat gitu loh. Cuma tahu kalau dia mondok sambil ke MAN gitu. mondok sambil? Sekolah di MAN. Ah, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pondok, memondok dan santri ya. Kemarin kan tanggal berapa ya? Oh, 22 kalau nggak salah itu kan hari santri. Nah, kadang orang-orang awam itu kayak apa ya, jarang tahu santri itu apa sih. Nah, kalau menurut Tarisa itu santri itu apa? Menurut pribadi sih, santri bukan hanya orang yang ada di pondok saja sih. Santri itu Hmm. bisa ke kita yang mendalami agama Islam atau seseorang yang soleh Oh, itu menurutku bisa hmm. disebut santri. Ah, ya gitu. Oh, jadi kayak orang-orang yang mendalami agama lebih dalam lagi dan kalau bisa istiqomah gitu kan ya. Ya, benar sekali. Nah, aku juga setuju sih. Kadang juga hanya belajar kan ya. Jadi itu artinya luas. Nah, perbedaan dari santri sama pelajar itu apa kok? Kan, Yang menurutku pribadi ya, santri itu ya. kayak lebih juga diajari tentang agama, lebih kayak agama apa ilmu pengetahuan tentang agama itu dalam gitu. Dengan yang pelajar itu kayak siswa itu masih kayak cuma umumnya aja, nggak sampai mendalami. Oh iya sih. Kalau iya sih aku dulu SMA jadi benar juga. Aku kan SMA ya ikut PAI itu paling cuma bahas-bahas akhlak terus puasa apalagi ya.
sholat sholat itu apa, sholat apa, kalau ada yang orang meninggal itu kan harus Jenazah. sholat jenazah ya itu. Cuma itu toh kadang cuma praktek maju setor nilai gitu. Kalau Terus apa lagi ya? untuk Diman itu ya dalam sih ilmu agamanya. Kayak itu ya, bahas-bahas hadis ya, sama kayak mahat juga. Enggak. Iya, benar. Tapi kadang ya gitu, apa Hmm. kadangnya diajak pendapat menurut kalian gimana sih sama pendapat haji ini? Menurut kalian benar apa enggak gitu juga kok? Oh, Kasih jadi pendapat, enggak apa jadi kayak kita suruh minta pendapat. gitu. Ya, suruh kan pendapat tentang hadis ini gimana gitu. Jadi kayak kita suruh paham sama isinya ya. Iya, tapi itu kalau di sekolah aku nggak tahu kalau di sekolah yang lain. Mungkin sistemnya ada yang beda juga ya. Iya, mungkin. Oh ya, Andra, kan kemarin aku pernah lihat berita gitu loh di TV. Ada Oh, katanya, berita apa itu? apa ya, beritanya itu isinya kayak sebuah partai, kalau nggak salah partai PKS yang ada di Jatim itu mendukung para santri untuk lebih ikhlas Oh, dalam membangun negeri gitu loh. Kamu juga kalau lihat nggak atau salah enggak? itu ada moto santri untuk negeri itu yang apa namanya lupa. Nah, menurut kamu tentang ini bagaimana? Tentang berita itu? Tentang apa? Tentang berita yang PKS yang mendukung santri untuk negeri. Mendukung Oh, program santri untuk negeri. hmm, kalau pendapat pribadiku sendiri ya, hal itu sangat harus kita dukung ya, karena kalau melihat isu-isu yang sekarang gitu, banyak apa ya, kekurangan moral, terus apa ya, banyak kasus-kasus yang mulai saling memecah belah. Nah, kita sebagai orang beragama, kita harus membentengi diri kita dan membuat orang-orang lain terinspirasi, nggak hanya orang Islam, tapi orang-orang lain, semua orang Indonesia itu terinspirasi untuk saling membangun kembali negeri kita. Dalam arti membangun kembali itu kayak eh, bisa damai, itu tidak ada kasus-kasus yang meresahkan seperti tidak toleransi, lalu juga juga apa nih itu kasus pembakaran gereja atau perusakan masjid itu kan sangat tidak anu ya apa, eh, melanggar yang ada di semboyan yang ada di Indonesia juga. Terus Pancasila yang sila satu itu ketuhanan Maha Esa itu kan juga jadi melanggar gitu loh. Makanya kita harus mendukung santri untuk negeri ini juga. Aku setuju sih, soalnya kan biasanya para santri di Mm-mm. pandangan masyarakat yang kulihat itu, oh santri itu cuma dibuat untuk memimpin doa saat yasinan atau pengajian atau untuk Oh, pemakaman gitu aja di daerahku dan so oh, pandangan gitu. Jadi kan di sebelah mata padahal kan ya, masih banyak santri gitu loh yang berprestasi. Buktinya aja mungkin aja di sekitar kita, di teman kampus kita atau kakak tingkat kita ya, kan juga ada yang lulusan santri juga. Tapi kok ya. sekarang dipandang sebelah mata gitu. Mungkin karena orang awam jarang apa ya, mau menelisik kembali, mau melihat terus melakukan observasi gitu loh. Kayak melihat ponpes, video-video ponpes atau YouTube, atau minimal baca berita lah. Kan kalau udah baca berita udah tahu gambarannya. Oh, ini santri itu belajarnya semua aspek, kayak anak SMA juga, kayak anak-anak sekolah biasa juga sama. Kan gitu harusnya. Tapi banyak yang nggak lihat. Aku juga nggak tahu kenapa jujur kalau yang kayak gitu. Nah,
Kalau menurutku juga ya tak tambahi, eh, kurangnya pengetahuan ini juga karena apa ya, pengaruh kebudayaan kebudayaan asing juga, terus era globalisasi. Nah, dua itu pengaruhnya itu dalam bidang apa ya, biasanya itu termasuk budaya sih. Jadi kayak mereka itu lebih cenderung melihat sistem pendidikan lain, padahal kalau di Indonesia itu sistem pendidikannya udah bagus gitu loh. Udah ada Ponpes, lalu apa ya? Ya Ponpes, terus sekolah Islam juga kayak eh, Al Hikmah, terus MAN dan sebagainya itu kan juga bagus. Mereka kadang nggak lihat itu, mau kesampingkan gitu. Nah, kan dari ucapanmu tadi kan banyak masyarakat yang tidak mengetahui itu juga berkat faktor budaya kan. Ya, betul. Kalau Biasanya menurut faktor budaya itu cepat masuk karena faktor apa teknologi juga kan. ya, Kan sekarang kan semakin maju teknologinya. Semakin banyak mm-mm. anak-anak atau penerus bangsa kita itu sudah megang HP, sudah kenal teknologi, sudah bisa lah apa menjalankan teknologi itu. Menurut kamu itu bagaimana Oh, perasaan dalam hal ini? Kan semakin banyak budaya-budaya yang masuk, semakin banyak tradisi atau ya, apa semua kebiasaan. iya semua kebiasaannya masuk. Bukankah perasaan itu juga penting? Ya, kalau kebudayaan terus era globalisasi kan banyak ya. Kita bisa lihat di medsos kayak Instagram, TikTok, terus YouTube juga. Nah, itu kan salah satu yang nggak bisa dihindari. Nah, nggak bisa dihindari itu bukan berarti kita membiarkan semua masuk. Nah, kita harus memfilter itu, kayak harus menelaah semua info yang ada. Nah, kalau masalah informasi kan banyak loh, kayak hoax lagi ya, eh, miskomunikasi, lalu juga dan sebagainya itu. Nah, yang paling bahaya itu sekarang itu di Indonesia itu masalah hoax yang mesti beredar untuk menjatuhkan yang pihak-pihak yang ya pihak-pihak lah, pihak-pihak lain itu. Nah, hoax ini bisa kita hindari, bisa kita kurangi dengan cara yaitu tadi mensaring informasi yang ada dan tidak mudah terpancing emosi. Nah, kita sebagai masyarakat itu kadang ada sebagian netizen yang gampang langsung komen ini itu padahal belum dicek sumbernya itu. Nah, kita harus ya, mengkaji ulang, membaca berita-berita sumber-sumber yang terpercaya seperti yang dikatakan oleh dosen kita dulu, Mem Asmi. Kalau informasi itu harus kita cari sumbernya dan harus kita baca sumbernya itu dari sumber yang terpercaya kayak Kemendikbud, lalu ada apa lagi ya, eh, web-web officialnya pemerintah Indonesia, Kominfo, DPR.id dan sebagainya. Nah, itu kalau pendapatku sih. Kalau kamu sendiri gimana? Menurutku Ah, juga mungkin ada begitu. yang kamu pengen tambahin? Menurutku juga begitu. Kan santri kan diajarkan tentang agama lebih dalam. Berarti kan harusnya itu akhlaknya atau adabnya itu lebih wow gitu loh, lebih terpuji yang bisa menjadikan teladan. Harus menurutku Ya, santri itu juga nggak boleh ikut ke dalam arus itu, malah harus menjadi ya pemberhenti. netral ya. Iya, Kayak seperti yang dijelaskan Bapak Menteri Agama kita dulu yang tentang moderasi agama. Nah, iya, moderasi agama ini kan cara yang sangat ampuh untuk terutama di negara kita yang beragam suku, ras, agama, dan budaya yang bisa dibilang tiap daerahnya beda dan kadang itu suci bagi mereka, kayak nggak boleh dirusak atau nggak boleh dipermainkan gitu kan. Nah, moderasi beragama ini
bisa menjembatani itu semua, dalam arti bisa membuat apa ya, eh, kan misalnya orang Jawa tidak mengerti budaya Sunda, nah itu bisa kalau moderasi itu bisa menjembatani dan menjelaskan, oh ini budaya kita, kayak saling mengenal. Terus bisa juga kalau mau mempelajari, nah itu juga salah satu bisa memperkuat persatuan yang ada di Indonesia. Nah dalam hal itu juga eh, tidak hanya budaya juga, apa, keagamaan. Kalau misalnya di lingkungan kita sekitar, kayak di rumahku pas belum corona itu kan ada orang yang non mus, terus dia Natal kan, dia itu nggak mengundang eh, orang-orang untuk merayakan Natal, tapi juga satu, kan ini kayak gang gitu, jadi dia ngundang satu gang untuk makan-makan bersama. Orangnya itu humble banget, baik, namanya Pak Gunawan. Dia itu eh, selalu apa ya, tidak melihat perbedaan gitu, kayak kita sama manusia, terus sama rakyat, sama warga di situ. Nah itulah indahnya toleransi di Indonesia yang harus kita jaga, itu sih kalau menurutku. Nah akhir-akhir ini itu seperti yang kita bahas tadi, mulai apa ya, tergerus gitu, kayak ada isu-isu yang harusnya tidak eh, apa ya, tidak terjadi, karena kita itu beragam. Faktor ini terjadi biasanya itu karena budaya luar itu juga pengaruh, bikin mindset kita berubah, yang darinya harusnya tetap bersama, tetap apa ya, toleransi, gotong royong, itu malah berkurang menjadi mohon maaf ya, individualisme gitu. Itu sih kalau menurutku. Boleh curhat nggak? Dikit aja kok tentang Iya ya, moderasi agama nggak yang apa. kamu tadi Oh, jelasin. oh, iya boleh. Jujur, di masyarakatku, apa di desaku atau di kampung gitu loh ya. Kalau ada Hmm. azan maghrib, itu maaf, bukan masuk nyalakan atau apa, tapi Iya. ada orang Kristen yang masih menyalakan lagunya itu keras sekali padahal sudah ada azan. Itu kadang dengan agak orang-orang Islam lainnya itu kayak ngegosip di belakangnya gitu. Mau negur tapi orangnya nggak dengerin. Oh, jadi ingetin tapi masih itu ya, Iya, masih kurang paham ya mungkin. Gitu. aku juga nggak tahu kenapa kok bisa gitu. Dah kayak Hmm. sudah dibilangin kecilin atau matiin gitu, tapi tetap aja kayak nggak didengerin. Minimal kecilin ya. Hmm. Kalau itu sih emang nggak bisa kita hindari ya. Kalau saranku sih, eh, itu udah berapa lama sih? Itu. Ya kadang-kadang sih, Oh, kadang ya. bisa nurutin, kadang ya bandel gitu. Oh, mungkin mungkin orangnya lagi hilaf gitu, mungkin ada, Itu kan kita juga nggak tahu ya. Kayak mungkin dia ada masalah, mungkin. Kalau menurutku orang-orang yang kayak gitu ya kan bandel, dan biasanya dalam arti kayak ada masalah emosi. Nah kita sebagai warga itu kalau bisa dan kalau mau, misalnya orangnya nggak mengenai privasi, kita rangkul gitu, kita ajak minimal makan lah, atau kongko kalau udah nggak corona gitu, kita ajak nongkrong gitu. Nanti lama-lama insya Allah pasti dia itu hatinya bakal cair dan mau kok. Kok menurutku itu. Jadi ya itu, kita ajak ngobrol, terus ngobrol-ngobrol biasa. Emang awalnya bakal canggung dan orangnya bakal nggak mau, tapi biasanya cenderung berapa beberapa bulan atau itu pasti akan terbuka hatinya. Yang Setidaknya kita sudah berusaha. Nah, itu. iya sih, tapi yang di masyarakat sendiri belum nyoba kayak gitu. Soalnya semuanya Ah, individual gitu, di rumah masing-masing. Padahal belum corona ya, saat itu. emang individual itu nggak di aku, nggak di kamu. Emang nggak di tempatku, nggak di tempatmu, itu emang sekarang udah mulai banyak kok. Jujur aja. Udah banyak.
itu ya, mereka pada takut kalau kena masalah ya, kayak Iya gitu benar. ya. Main Kena aman, masalah sedikit langsung digosip, minta takut kayak gitu mungkin. main aman ya. Paham. Memang gitu sekarang banyak sih. Santri, nah aku pengen bahas santri lagi. Nah santri itu apa ya? Eh, yang menurutmu paling, kamu pernah nggak dapet temen? Oh ya, tadi kamu ceritakan yang anak kating kakak kelasmu santri. Nah itu Iya. dia pernah cerita nggak kehidupan santrinya gimana di sana? Apa gimana? Curhat? Aku ketemu sama kakak kelasku saat ada bimbingan lomba gitu saja sih. Soalnya kan dia juga sibuk, lebih sibuk daripada aku. Tapi kadang aku dengar-dengar, curi-curi dengar gitu loh. Ya, Hah? itu diajarin tentang agama lebih dalam, diajarin tentang tata cara yang duduk saja duduk akhir kayak gimana lebih dalam lagi. Oh, di sana Diajarin gitu kayak ya kita pelajarannya. apa gitu yang hurufnya gundul, aku lupa namanya itu juga Arab katanya. Gundul. Oh Oh, ya, yang kayak kelas kita Mahat, mungkin Mahat nama iya. kelasnya sana. Oh, gitu. Nah, Dia juga menurutmu kok ya, dia juga apa oh, ya baik, akhlaknya juga baik, bisa menjadi penengah gitulah. Kalau ada masalah subhanallah. bisa ngasih contoh. Kadang kalau Hmm. ada yang malas sholat dia langsung diobrak-obrak, ayo sholat dan langsung ceramah nanti apa kamu mau masuk neraka, kamu mau masuk neraka atau gitulah sama kakak kelasku dulu. Hmm. Tapi menurutku sih nggak semua seperti kakak kelasku santri itu Ya. masih an. Oh, beda-beda ya. Coba ceritain yang beda, yang kamu tahu. Apa ya, aku pernah apa teman sebayaku nyoba santri ini nyoba mondok gitu, aku nggak tahu alasannya Oh, kenapa nyoba mondok, tapi pas pulang mondok atau libur pondok itu aku juga kurang tahu, itu hmm. tetap aja kayak malah apa ya, ya nggak kayak kakak kelasku tadi, masih Ah, suka terjerumus gitu loh ke hal-hal negatif. oh gitu. Nah, kan katamu tadi kan ada orang apa temanmu yang lulusan pondok, mohon maaf ya, masih kurang apa ya akhlak, terus masih terbawa dari awal dulu. Nah itu kok menurutmu karena faktor apa? Maksudnya itu apa yang bisa kok tetap gitu? Mungkin menurutku karena dia belum terlalu lama, mungkin pertama belum terlalu lama di pondok atau pas di pondok tidak terlalu Menyerap mendalami ilmunya. menyerap ilmu ya. Nah, Iya, kayak bolos atau ikut temennya yang masih nakal kan, kayak SMA ya kan ada anak nakal, nah mungkin dia kumpulannya anak nakal kayak SMA itu kan. Kalau di pondok mungkin ada satu dua mungkin, benar nggak? apa? Kalau di pondok ada ya apa ya, murid-murid nakal mungkin satu dua gitu. Menurutku sih mungkin aja, soalnya aku masih lihat ada kok yang seperti itu. Temenku itu Hmm, tadi juga ada temennya yang juga santri gitu juga. Soalnya dia apa, dia kekurangannya apa mas yang kamu maksud? ya kekurangannya masih terhanyut dalam hoax atau masih percaya dengan hoax. Terus habis itu ya masih belum belum cerminkan seorang akhlak santri Oh, itu. belum mencerminkan seorang santri. Hmm. Iya. Nah, eh, nggak hanya santri juga kan ya Kak, SMA terus sekolah-sekolah negeri itu kan juga apa ya, les itu kekurangan moral, terus kurang nasionalis. Nah itu kan juga karena globalisasi. Kalau lihat sejarahnya dulu itu kan apa ya, nggak ada hal-hal yang seperti itu kan ya, maksudnya mereka bahu membahu, terus tidak ada yang mencela, tidak ada yang saling menghina.
Nah itu. Nah, karena kamu sudah menyinggung sejarah nih, aku Nah, jadi kayak pernah baca, jadi inget gitu. oh, Peran santri di Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia itu besar sekali. Kayak mendirikan untuk pesantren, untuk pendidikan di Indonesia, dan lain-lainnya. Tapi menurut kamu mm, gimana lebih jelasnya? Tentang sejarah perjuangan santri sebelum kemerdekaan Indonesia. secara santri ya. Iya, Hmm. Nah, tadi kan kamu nanya ya Risa, apa peran santri pada zaman kemerdekaan dulu. Nah, kalau menurutku ya, ini juga ada kaitannya dengan Hari Santri yang kita peringati kemarin itu pada tanggal 22 Oktober. Nah, sejarahnya itu kalau yang aku baca di berita-berita Kompas itu, eh, zaman dulu para apa ya, eh, kiai kita, terus ustadz, santri, dan orang-orang seluruh Indonesia itu juga eh, berperan dalam kemerdekaan, memperjuangkan, terus memperjuangkannya itu dari hal kecil juga sih, biasanya kayak di tempat daerah mereka pondok itu eh, melakukan, menggemburkan kalau kita itu harus bisa merdeka dari jajahan Belanda maupun Jepang pada saat itu. Nah, di momen itu banyak sekali korban, lalu ada orang yang ditangkap atau langsung dibunuh di tempat. Nah, itu hal yang nggak bisa kita bayar sampai saat ini. Nah, untuk menghormatinya, kita menghormati pada tanggal 22 itu yang hari santri. Pada hormatinya itu dengan cara yaitu ya, menghormatinya itu dengan cara menjaga warisan yang ada, eh, menghormati seluruh, nggak santri aja, orang-orang yang ada di Indonesia dari berbagai aspek juga apa ya, tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar karena budaya luar itu tidak semuanya baik. Itu sih kalau menurutku. menurutku juga ya, peran santri di sejarah kemerdekaan Indonesia juga sangat besar. Kan saat itu negara kita itu masih belum Mm, bisa menyediakan dan memfasilitasi pendidikan untuk semua ya. rakyatnya gitu loh. Sehingga Ah iya, mungkin pas zaman-zaman awal kemerdekaan itu ya. Terus ya, sebelum kemerdekaan juga. Oh iya. terus juga saat negara kita masih berjuang mempertahankan negara yang baru berdiri. Nah, Mm, ada puluhan ribu pesantren di seluruh pelosok Nusantara yang mendidik rakyat Indonesia itu tadi. Tapi sayangnya masih banyak yang belum tahu tentang hal ini atau melupakannya, aku tidak tahu. Mungkin melupakannya kalau mungkin. bukan cenderung melupakan ya. Ya. Di buku sejarah itu jarang banget dibahas. Yang dibahas mungkin cuma beberapa pahlawan Islam. Nah, jadi perjuangan santri itu tidak berhenti pada apa ya, cuma memberikan kontribusi jumlah apa ya, apa namanya, jumlah orang-orang yang berjuang, tapi juga dalam segi ilmu, segi apa ya, semangat persatuan. Contohnya juga kan di seluruh penjuru Indonesia sebelum merdeka kan banyak pondok pesantren. Terus, nah di situ juga ada beberapa pahlawan agama seperti Kiai Haji Hashim Asyari. Nah, beliau itu juga mengobarkan semangat untuk ijtihad, untuk itu apa namanya, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itu santri banyak yang ikut dan hal itu mengorbankan banyak hal. Jadi dengan kita bisa menghormati semua perjuangan para pahlawan yang telah gugur pada saat itu dengan cara
mempertahankan persatuan, menjaga toleransi, dan menghindari budaya luar yang ada. Maksudnya menghindari itu tidak menerima semua, karena kebudayaan yang ada di luar itu belum tentu baik semua. Pasti ada beberapa aspek negatifnya. Nah, kita sebagai warga Indonesia dan sebagai umat Islam harus bisa menjaga toleransi dengan salah satu caranya yaitu moderasi beragama. Itu Pak menurut saya. Pak menurutku. Aku setuju Mungkin sih. tambah dan kamu tambahin. Aku nggak ada tambahan apa-apa sih. Tapi aku mau tanya, kan itu peran santri di masa lalu. Iya, Nah, di masa sekarang kan di berita-berita kayak Pak Jokowi mengharapkan peran santri ke dalam negeri untuk membangun negeri. iya. Sehingga tercetuskan tema Hari Santri 2021 kali ini tuh Santri Jiwa Raga. Gimana dengan menurutmu tentang tema ini? Kalau itu yang aku tahu sih santri untuk jiwa raga itu ya. Yang dimaksud itu jiwa raga yaitu sikap kita sebagai warga agar selalu siap dan menyerahkan jiwa, segenap jiwa dan raga untuk membela bangsa dan negara. Nah, membela itu bisa dengan apa ya, menjaga kesucian hati, berpegang teguh pada agama serta nilai-nilai ajarannya. Itu sih menurutku tema yang dimaksud itu. Nah, jiwa raga itu selain itu tadi juga bisa mempertahankan negara kita, terus mempertahankan sifat santun, rendah hati, dan ya, dan itu sih kalau menurutku mempertahankan akhlak yang baik. Kalau menurutku ya, siaga jiwa itu bermakna bahwa santri itu tidak lengah dalam menjaga kesucian hati, akhlak, terus tidak berpegang terus berpegang teguh pada ajaran Islam serta tradisi seluruh bangsa Indonesia. Menurutmu itu ya? Ya, Sama terus ya. ya hampir mirip lah. Terus menurutku juga ya, santri itu tidak boleh memberikan celah masuk ancaman untuk ideologi yang dapat merusak persatuan Indonesia gitu. Jadi ya gitu, nggak santri harus bisa menutup sebisa mungkin tidak memberikan celah untuk merusak ideologi negara kita. Gitu ya, itu salah satu anu ya, dampak negatif dari globalisasi tadi ya, karena globalisasi itu bisa masuk semua aspek ya. Ya Kayak gitu benar kan. sekali. Nah, aku apa ya? Jadi ingat itu loh, apa namanya? Hari santri ini kan pasti ada beberapa pertimbangan. Nah, itu apa sih pertimbangannya hari santri itu yang menjadikan Bapak Presiden kita Joko Widodo akhirnya mencetuskan hari santri ini? Kan ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Menurutku ya, yang pertama mungkin karena ulama dan santri itu sudah berkontribusi besar dalam merebut dan mempertahankan negara kita itu. Yang kedua, Yang tadi kita bahas itu ya. iya benar sekali. Terus yang kedua itu menurutku untuk mengenang juga meneladani ulama dan santri dalam membela, mempertahankan dan berkontribusi untuk pembangunan negara. Dan yang terakhir itu sebagai pengingat bahwa pada tanggal tersebut sudah ada terjadi resolusi jihad yang dikumandangkan oleh para ulama sebagai bentuk perlawanan pada agresi militer Belanda. Nah, kan tadi sudah kita bahas bukan tentang santri harus siap jiwa dan raga dalam mempertahankan dan membangun negeri itu. Nah, menurut kamu bagaimana sih peran santri di era modern saat ini? Santri di era apa? Apa bisa santri itu ikut berkontribusi dalam membangun negeri di era modern seperti masuk ke apa gitu pendidikannya atau apa? Oh, itu menurutku ya, setelah kita bahas-bahas tadi aku jadi mikir, setelah kita bincang-bincang tadi,
aku jadi mikir itu hal yang merupakan hal yang sangat bisa sih, dalam arti santri ini kan aslinya jadi suri teladan untuk kita semua tau. Kalau eh, kita itu selalu berjuang apa ya, imbang gitu loh, tidak hanya agama saja tapi ilmu, terus nasionalis dan sebagainya itu. Nah, peran santri itu bisa juga berdampak kepada sosial, aktor sosial di masyarakat gitu. Jadi orang bisa, yang kayak temanmu tadi kan, dia sangat baik loh, maksudnya ramah gitu kan, bisa bikin orang lain terinspirasi, terus insya Allah hatinya terbuka. Nah, seperti itu. Peran santri juga nggak hanya santri sih, kita semua kalau emang niat pasti bisa tuh. Terus peran santri juga nggak hanya itu, bisa dari masuk ke ranah pendidikan ataupun menjadi penceramah, kiai. Terus tidaknya itu juga guru bisa, ataupun dosen. Kan sekarang banyak. Jadi stigma kita harus bisa berubah kalau semua orang tuh pasti bisa melakukan hal-hal yang kalau menurut orang lain tidak mungkin. Itu sih menurutku. Kalau kamu gimana? Mungkin ada tanggapan? Iya, aku mau nambahin tentang santri untuk pendidikan gitu tadi. Heeh. Menurutku ya, para santri itu bisa menjadi tenaga pendidik profesional yang Oh, bisa dan mampu mencetak kader-kader bangsa yang mungkin memiliki jiwa religius dan patriotis. Tapi oh, menurutku juga santri itu bisa hmm? menjadi warga bangsa Indonesia yang baik. Itu seperti apa ya? Maksudnya poin ini tuh eksistensi santri itu harus mampu membangun bangsa dan menjaga keutuhan NKRI gitu. Berarti itu juga kayak visi misi kan ya. Jadi Ya, agar tidak melenceng, tidak ya. Ya betul sih. Menarik emang, santri ini banyak hal yang bisa dikupas, terus kita jadi sadar akan hal itu. benar sekali. Nah, kita kan udah bahas santri, terus persatuan dan sebagainya. Nah, mungkin ada yang kamu tambahin, atau mungkin masih ada yang kamu omongin atau bicarain sama aku, Riz, apa gitu? Aku sih nggak ada ya yang mau aku tambahin sih, tapi cuma mau narik kesimpulan aja. Oh, ya. Menurutku ya, peran santri itu Hmm. sangat penting dan santri itu bisa berperan ke untuk untuk membangun negara, entah di masa lalu atau ataupun di masa sekarang gitu. Udah itu aja sih kesimpulanku. Oh ya, benar sih. Dan juga apa ya, yang bikin apa ya, yang bikin Indonesia unik dan dunia itu apa ya, kadang iri itu kan perbedaan yang justru malah menyatukan. Nah, itu sih aku pengen nambahin itu. Dan juga ya, aku sebenarnya, dan juga yang apa yang nambahin itu loh, apa yang tadi kamu ngomong, banyak jalan yang bisa ditempuh pakai santri. Nah, itu bisa dari jalur apa ya, pemerintah mungkin, kalau misalnya hatinya udah pure itu mungkin bisa membawa perubahan yang baik kepada pemerintah, terus regulasi-regulasi yang ada. Lalu juga dari pendidikan biasanya pendidikan apa ya, yang tadi kita omongin, yang kita bahas itu kan ada dosen atau sebagainya, mungkin guru ngaji, apa guru les gitu. Siapa lagi ya? Oh, kayaknya udah sih itu kan juga bisa menambah apa ya, Nambah hmm, pengetahuan kita. ya itu, heeh. Ini udah nggak terasa ya, mama kok udah bahas Ya banyak gitu. benar. Jadi ya ini, jadi demikian podcast kali ini. Terima kasih ya Risa udah nemenin aku terus.
ya mau bahas ngantri dan sebagainya itu. Terus mungkin ada yang pengen kamu tambahin apa? Enggak sih, udah gitu aja. Udah. Oh, ya Iya. udah. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum Dah. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and it feels empty inside.